Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan terkait dengan tugas 4 PIE. Jadi di sini kami memilih negara Uruguay dalam pembahasan kita pada video ini. Jadi untuk tugas ini tuh ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu pembahasan terkait tentang bagaimana kebijakan investasi asing yang ada di negara Uruguay. Mungkin untuk pembahasan pertama akan dilanjutkan oleh Michelle yang akan menjelaskan terkait eh, aturan pertama atau kebijakan Uruguay pertama yang mengatakan kalau Uruguay itu memiliki dasar yang kuat. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan dasar Uruguay yang kuat adalah dasar hukum Uruguay yang kuat. Hal tersebut dimulai sejak tahun 1830 sejak konstitusi hukum pertama Uruguay yang menjelaskan mengenai hak milik dan peraturan tentang hak milik. Lalu Uruguay juga memiliki undang-undang domestik dengan jelas mendefinisikan hak milik dan peraturan tentang akuisisi, manfaat, dan penggunaan properti. Hukum tersebut berlaku terhadap seluruh investor asing dan investor dalam negeri tanpa adanya diskriminasi. Oke, selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh Bianca. Selain itu, di Uruguay juga ada peraturan yang dimana hak kepemilikan dijamin di bawah konstitusi dan dapat dibatasi atau diperoleh oleh hukum dengan kompensasi yang setara dengan nilai pasar. Lalu dalam pasal 22 dijelaskan jika hak kepemilikan dapat dibatasi secara luar biasa untuk kebutuhan atau tujuan kepentingan umum. Kemudian pada Undang-Undang 3968 memberikan beberapa jaminan tambahan mengenai pengambil alihan berdasarkan kepentingan nasional yang menjelaskan tipologi aset yang dirampas, kondisi dan prosedur terkait dan aturan untuk menghitung jumlah kompensasi. Oke, selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh Dinda. Uruguay juga memiliki sistem perlindungan hak kekayaan intelektual modern sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 33 yang menetapkan bahwa kerja intelektual dan hak pencipta, penemu atau seniman diakui dan dilindungi undang-undang perlindungan hak kekayaan intelektual yang diberikan oleh Uruguay dinilai bisa menjadi komponen penting yang dimana bertujuan untuk menarik investor. Oke, selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh Panca. Selanjutnya yaitu mengenai sistem peradilan yang berada di Uruguay. Uruguay menawarkan sistem peradilan yang efisien dan profesional. Di Uruguay juga kekuasaan kehakiman dipegang oleh dua kekuasaan, yaitu pengadilan reguler dan khusus. Pengadilan reguler contohnya ya pengadilan kota, pengadilan negeri, dan Mahkamah Agung. Sementara ada yang terspesialisasi pengadilan untuk masalah administrasi dan pelanggaran ringan dan pengadilan niaga terbatas pada kebangkrutan. Dalam report ini, Uruguay sekarang disebutkan memiliki tingkat efisiensi kasus untuk kasus sipil, komersial, administratif, dan lainnya dengan negara-negara OECD. Berikut kami eh, lampirkan juga diagram mengenai bukti efisiensi kasus yang terjadi di Uruguay bisa ditinjau melalui tabel berikut yang kami kutip langsung dari OECD. Bahwa berdasarkan grafik tingkat penindakan kasus terhadap pelaku bersalah dinilai cukup efisien. Jadi yang biru menunjukkan pengadilan menjamin peradilan yang adil. Lalu yang abu-abu menunjukkan keyakinan bahwa pengadilan akan menghukum yang bersalah. Jadi di situ menunjukkan bahwa angka Uruguay cukup tinggi sehingga bisa dinilai cukup efisien untuk menghukum kasus yang terjadi di Uruguay. Oke, mungkin sekian untuk bagaimana kebijakan investasi di Uruguay ya. Sekarang masuk ke poin pembahasan kedua yaitu bagaimana arus investasi asing itu meningkatkan pembangunan infrastruktur. Nah, mungkin untuk sebagai
pengantar ya sebelum masuk ke pembahasan utama di poin ini, kami sedikit memberikan argumen kami gitu. Mengapa kok negara dengan infrastruktur yang baik itu berpotensi menarik investor asing untuk menanamkan modal di negaranya. Nah, ini tuh karena dengan infrastruktur yang baik itu akhirnya bisa meningkatkan atau menarik perhatian investor asing untuk berinvestasi di negara Uruguay. Nah, yang kemudian hal ini itu ditinjau lebih lanjut lagi oleh pemerintahan Uruguay, yang di mana pada tahun 2015 pemerintahan Uruguay itu mengumumkan rencana pekerjaan umum yang dilakukan pada tahun 2015 sampai 2019, yang di mana memerlukan total investasi sebesar 12,3 miliar US dollar. Itu sebagian besarnya itu diarahkan untuk membangun eh, sektor energi, untuk membangun di sektor energi. Kemudian sebesar 4,2 miliar US dollar itu digunakan untuk membangun infrastruktur jalanan yang ada di Uruguay. Kemudian setelah itu ada sebesar 1,9 miliar US dollar itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur sosial. Itu mungkin sedikit pengantar dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Dito. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait FDI Uruguay ya. Jadi gambar 2.5 ini ada saham FDI di Uruguay mulai dari tahun 2011 sampai 2018. Yang warna abu-abu itu liabilitasnya, dan yang warna biru itu yang asetnya. Yang rata-rata liabilitas FDI ini mencapai 48,8 miliar US dollar ya. Semuanya itu dalam miliar. Yang menurut data itu liabilitas ini tuh 82% dari PDB Uruguay, dan asetnya itu 26, itu tadi 26,7 miliar, tadi itu 45% dari PDB pada tahun 2018. Nah, dari data tersebut maka dapat ditarik ulur bahwa perusahaan asing itu memainkan peran yang relatif lebih penting dalam ekonomi lokal. Diperkuat juga studi Uruguay yang tenaga kerja terampil, yang memang datanya itu memang udah terlalu lama, cuman ya dijelaskan aja menurut studi Uruguay tersebut, menurut Pelufo pada tahun 2015. Lalu selanjutnya gambar pada grafik 2.8 dan 2.9. Oke. Gambar 2.8 sama gambar 2.9 ini itu saling berhubungan. Yang mana di gambar 2.8 ini menjelaskan tentang FDI inflow atau aliran masuk investasi asing yang rata-ratanya itu 4,4% dari PDB sejak 2012 sampai 2018, dan secara umum berada di atas rata-rata negara Amerika Latin kecuali tahun 2013 sama 2016. Yang di tahun 2013-nya kan Uruguay-nya kan yang warna abu-abu itu kan lebih pendek kan ya. Terus yang warna birunya itu lebih tinggi yang Amerika Latin. Oke. Terus selanjutnya yang digambar 2.9 itu sebenarnya sama aja, cuman lebih spesifik. Di sini jelasin yang warna hitam itu Uruguay, yang diarsir kayak zebra itu negara Amerika Latin lainnya, termasuk negara Mercosur ya, yang menunjukkan bahwa Uruguay itu di bawah Costa Rica sama Chile, sementara masih di atas beberapa negara lainnya seperti negara Amerika Latin lainnya, terus Argentina itu yang paling terakhir sendiri ya. Bicara tentang FDI, apabila dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur Uruguay pada Juli 2019, ada perusahaan industri kehutanan ya dari Finlandia yang dia itu menanamkan modalnya atau membangun pabrik kertas yang nilainya itu cukup besar, yaitu 2,7 miliar US dollar di Uruguay Tengah, yang dia itu juga berinvestasi secara langsung ke pembangunan infrastruktur, yaitu dalam operasi pelabuhan di Montevideo dan fasilitas lokal di Paso de los Toros. Ya. Hal tersebut bisa disimpulkan dapat merangsang pertumbuhan ekonominya Uruguay dan berkontribusi terhadap peningkatan FDI untuk kedepannya, seperti itu.
Ya udah segitu aja. Asik. Oke, mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh Reza. Oke, saya akan menambahkan penjelasan dari Dito. Selain pabrik kertas yang dapat memperkerjakan banyak karyawan, terdapat perusahaan-perusahaan lain seperti Koperasi Susu Conaprole yang merupakan pengekspor produk terbesar di Amerika Latin dan Union Agriculture Group atau UAG yang merupakan pemegang lahan cranberry terbesar di Uruguay dan Taman Teknologi Zona Amerika. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki nilai jual yang tinggi dan banyaknya karyawan dipekerjakan. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan ini dapat membantu meningkatkan dapat membantu meningkatkan pembangunan infrastruktur negara Uruguay. Oke, Eh, Oke, mungkin sekian ya pembahasan dari poin nomor 2. Selanjutnya akan masuk ke pembahasan nomor 3, di mana kita mengaitkan pembahasan tadi dengan chapter yang kita pilih. Mungkin bisa dimulai dari Safa. Oke, jadi dalam chapter 7 ini yang kita pilih dari buku yang berjudul Foreign Direct Investment and Regional Integration in Mercosur, ada buku Multinational and Foreign Investment in Economic Development. Di buku tersebut itu menjelaskan tentang kerjasama negara Mercosur, yang di mana Mercosur merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Amerika Latin, yang di mana dalam kerjasamanya tersebut itu terdapat negara-negara seperti Argentina, Brazil, Paraguay, dan juga Uruguay. Hal tersebut juga terdapat dalam subbagian pembahasan yang pertama, yaitu pada bagian introduction. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Elma. Kan kemudian dalam introduction juga terdapat pembahasan. Yang pertama itu apakah perusahaan multinasional atau M&A mengubah strategi mereka di wilayah tersebut sebagai hasil dari penciptaan Mercosur, dan yang kedua itu apakah FDI berdampak positif pada impor dan ekspor. Maka karena adanya Mercosur ini, Uruguay mulai memperbaharui dan menyempurnakan kebijakan-kebijakannya untuk investor asing agar mereka bisa lebih mengubah atau mudah berinvestasi di Uruguay serta dapat meningkatkan GDP negaranya. Oke, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Ilmi. Oke, dari diagram tersebut dapat dilihat jika pendapatan negara Uruguay tahun 1990 sampai 1999 terbantu dengan adanya kerjasama dengan negara-negara Mercosur. Kerjasama tersebut membantu FDI Uruguay. Mengapa bisa demikian? Karena bisa dilihat jika angka FDI inflow negara Uruguay meningkat pada grafik tersebut mulai tahun 90-an. Dan menurut kami, hal tersebutlah yang bisa menjadi penyebab aktivitas FDI di Uruguay. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat kami lakukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.